Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, hari ini Jumat 17 September 2021. Firman Tuhan didasarkan dari Mazmur pasal pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap rahmat, kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya inilah cara dan kuasa-Mu yang senantiasa bekerja dengan kekal, memelihara kehidupan kami. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin jadi penopang, peneguh, dan penyegar seluruh kehidupan kami. Sehingga langkah kami dalam hidup ini senantiasa hanya tertuju dan berdasar pada kasih dan kebenaran-Mu. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami, ya Tuhan, kuduskan layakan kami melalui pengampunan-Mu. Di dalam-Mu, ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Mazmur pasal pertama, ayat 1 sampai dengan ke-6. Demikian sabda Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 17 September 2021 adalah jaga jarak. Jika kita ingin mencobai diri dengan melihat tayangan, misalkan di YouTube, kita lihat film-film tayangan yang berisi tentang kekerasan. Misalkan tinju, perang, dan lainnya. Maka apa yang terjadi? Seminggu, 2 minggu, saudara semua menonton, itu akan berdampak nantinya. Secara psikologis dalam diri kita. Kita bisa menjadi larut dan mungkin menanggapi setiap situasi dengan reaktif, bahkan mungkin dengan emosional. Tetapi itu bisa jadi. Artinya ada yang memang bisa memisahkan dan memilahkan, tetapi ada juga yang masuk dalam kekerasan itu sendiri dan diekspresikan dalam dirinya, dalam berbagai bentuk. Karena mau tidak mau ketika tenggelam dalam tayangan-tayangan tadi, entah pikiran, otak kita dan semuanya akan merekam. Entah apa itu yang disebut dengan alam bawah sadar, atau kemudian secara tidak sadar pula kita akan menyatakan itu. Atau coba lain, misalkan kita nonton pemandangan tentang Swiss, tentang negara-negara yang indah Selandia Baru, mungkin di Papua, di Ambon, ya termasuk di Yogyakarta, beberapa tempat-tempat wisata. Tentu kita melihat tayangan itu akan senang, bergembira, cerah, dan segar. Coba kita tonton setiap hari, dalam beberapa waktu,
misalkan 1 bulan, itu akan menyegarkan, berpengaruh dalam diri kita. Sehingga situasi apapun, kita tidak akan cepat terpancing. Bahkan mungkin kita akan tenang dan lebih lembut untuk menanggapi sesuatu. Itu sebagai contoh bahwa yang ada di sekitar kita bisa mempengaruhi diri kita. Termasuk tadi saya sebutkan tayangan, tetapi juga situasi-situasi sekitar kita. Termasuk lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan gereja, lingkungan pekerjaan. Itu juga berdampak atas kehidupan kita. Teks yang kita renungkan juga demikian. Di judul perikopnya, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ini dipisahkan. Supaya kita bersama membuat pilihan. Jika kita membaca ayat pertama sampai dengan ketiga, dan kemudian dilanjutkan ayat keempat sampai dengan kelima, nanti akan nampak sekali. Jalan orang benar di ayat 1 sampai dengan ketiga, yang fasik 4 sampai dengan kelima. Ada kata kunci di ayat 1 sampai dengan ketiga tentang jalan yang harus dipilih oleh kita. Bahwa itu akan membahagiakan di ayat yang pertama, dan disebutkan di ayat yang ketiga, berhasil. 2 kata kunci ini yang kemudian harus ditanamkan dalam diri kita. Kenapa demikian? Bahwa setiap jalan yang ia tunjukkan kepada kita bersama, sesungguhnya menyelamatkan kita. Sehingga kemudian di ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita tidak sedang diajak untuk jaga image. Kemudian kita memisahkan diri dari lingkungan kita, tidak demikian. Kita tetap berelasi, kita tetap bersahabat, kita tetap bersama dengan yang lain. Tetapi ada cara hidup yang harus kita tentukan dan pilih. Jika kita merasa bahwa identitas keagamaan kita adalah pengikut Kristus, maka itu wujudkan. Tidak boleh dicampurkan. Jelas pilihannya. Jalan orang benar atau jalan orang fasik. Nah, panggilan kita adalah jalan orang benar. Seperti tadi. Kita kesukaannya Taurat. Artinya punya kewaktuan kita harus melibatkan secara penuh kehidupan kita untuk kemudian terhubung langsung dengan Tuhan. Dan pada hal-hal tertentu, betul kita bersama dengan masyarakat di mana kita tinggal atau berelasi dengan yang lainnya. Tetapi kita punya sikap yang jelas dan tegas. Jangan ikut-ikutan. Kenapa demikian? Yakinlah, jika saudara semuanya dalam lingkungan yang tidak baik, mungkin awalnya kita bisa bertahan dan menunjukkan itu. Kehidupan kita, menjaga semuanya. Tetapi, yakinlah pula, sampai kapan kita bertahan. Saya tidak sedang menyaksikan, tetapi kita punya kerapuhan dan ketidaksempurnaan atau tidak kemampuan diri, ada kekurangan diri. Bisa disertai dengan pakewuh, tidak enak. Nanti kalau kemudian kita melakukan hal yang berbeda dengan lingkungan kita tadi, mungkin kita akan dicap, wah kamu tidak sahabat, kamu tidak setia. Kadang muncul perasaan tidak enak. Atau bahkan bisa jadi kita takut ditinggalkan oleh komunitas kita. Banyak yang menjadi terpengaruh dan nyemplung dalam kelakuan perbuatan yang tidak benar. Untuk itulah, sekalipun kita dalam suasana kehidupan yang demikian, kita harus tetap kemudian menentukan sikap. Pada saatnya, kita harus mengambil keputusan yang tegas. Tentu saja kita harus memilah dan memilih dengan baik sesuai dengan kebenarannya. Jangan sampai larut. Karena itu tidak akan membawa dampak yang baik atas kehidupan kita. Maka kita perhatikan ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini yang disebut dengan keberhasilan. Jika kita memang benar-benar mampu, jika kita benar-benar memilih jalan kehidupan yang Tuhan tunjukkan, dan hidup bersih, hidup saleh, benar, jujur, murni, dan lain sebagainya.
Sekali mungkin lingkungan kita adalah lingkungan yang disebutkan tadi, lingkungan fasik. Tapi jika kita benar-benar siap dan tegak, maka kita akan terus bertumbuh. Situasi apapun tidak akan mempengaruhi kita. Kita nonton tayangan apapun, itu tidak akan kemudian mempengaruhi psikologi kita. Jangan-jangan karena kita lemah, kurangnya kita berjumpa dengan Tuhan, kurangnya kita menghayati panggilan iman kita, sehingga seringkali kita larut atau menjadi terpancing dengan situasi sekitar kita. Tetapi yakinlah, bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang akan memampukan kita bisa menanggapi segala hal dengan baik. Bahkan disebutkan, seperti pohon yang ditanam di tepi air, kita akan selalu segar. Suka duka semuanya kita tanggapi dengan kesukacitaan. Seperti menonton tayangan yang indah. Misalkan saja, di tengah kedukaan, kesedihan, hati kita tetap meluap dengan syukur. Kita malah pengen nonton yang lucu-lucu, stand up comedy. Kita nonton yang enak-enak, tidak langsung nonton yang sedih-sedih terus. Karena tadi kita sudah bertumbuh seperti pohon di tepi air. Sehingga kita bisa kemudian mengambil keputusan dan pilihan dalam segala hal dengan tepat dan benar. Dan disebutkan, tidak layu. Dan pada akhirnya, yakinlah, kebenaran yang dari Tuhan, jika kita mengikutinya, membuat kita berhasil melewati dan melampaui segala sesuatu yang kita hadapi. Beda pilihannya jika kita melakukan atau membuat pilihan sebagai orang fasik. Sepertinya, luar biasa. Sepertinya baik-baik saja. Tetapi disebutkan khususnya di ayat yang keempat dan kelima. Seperti sekam yang ditiup angin, ia akan goyah, tidak punya pendirian. Dan kemudian disebutkan, secara khusus di ayat ke-6, menuju kebinasaan. Hati-hatilah. Kita tahu apa yang benar dan apa yang fasik. Maka dari teks ini, pesan apa yang kita terima? Marilah kita menghidupi panggilan kita sebagai orang-orang benar. Tidak ada pilihan sebagai orang benar dan orang fasik. Pilihannya satu, mau menjadi orang benar atau orang fasik. Tentu panggilan kita adalah menjadi orang benar. Perbuatlah terus kehidupan kita yang baik, sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Dan itu akan membawa kebahagiaan dan keberhasilan atas kita bersama. Dan sebagai penutup, jika kita melihat truk di depan kita, atau kendaraan-kendaraan besar, ada tulisan jaga jarak. Persis tema hari ini, jaga jarak. Bukankah itu sedang mengingatkan kita, hati-hati loh, misalkan truk atau bis atau apa kendaraan yang besar itu tiba ngerem, karena kita menjaga jarak, kita punya kesempatan untuk kemudian tidak celaka, menghindari kecelakaan. Demikian juga atas kehidupan kita bersama. Jika kita sadar, maka kita akan menjaga jarak atas kehidupan di sekitar kita. Bukan sedang memisahkan, tetapi menjaga jarak berarti mengenali diri, identitas kita seperti apa. Dan bagaimana kita dalam posisi kita? Bukankah panggilan kita sebagai orang benar? Dan kalau kita sudah paham bahwa kita orang benar, maka kita akan tahu ketidakbenaran di sekitar kita. Nah, ketidakbenaran itu yang kemudian tidak harus dalam artian kita jangan kemudian nyemplung di dalamnya. Tetapi yang harus kita lakukan, ketidakbenaran itulah yang harus kita garami. Supaya kehidupan bersama menjadi benar. Laku kehidupan yang tidak baik, kemudian dipulihkan menjadi baik. Jangan malah ikut-ikutan. Sudah ada kebencian, ada ini malah ikut-ikutan. Jangan. Biarlah kita menghidupi kebenaran yang dari Tuhan. Kita menjaga jarak semuanya, supaya hal-hal yang tidak benar di sekitar kita jangan mempengaruhi kita. Tapi biarlah kita dipanggil untuk jadi berkat atas kehidupan bersama. Termasuk atas kehidupan orang-orang fasik. Supaya kehidupan mereka pun menjadi benar. Amin.
Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu meneguhkan kami pada pilihan menjadi orang benar. Maka tolonglah kami Tuhan. Sekalipun itu tidak mudah dan menjadi tantangan hidup kami, tapi teguhkanlah kami, supaya ketika kami memilih kehidupan di mana seturut dengan kehendak-Mu, kami dimampukan untuk kemudian menjalaninya. Sehingga segala sesuatu peristiwa kehidupan yang ada di sekitar kami bisa tanggapi sesuai pula dengan ajaran dan nilai yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Seperti kami menjadi pohon yang ditanam di tepi air. Kami akan selalu segar. Bahkan kami tidak akan pernah layu dan terus berbuah pada musimnya. Kami akan bahagia dan berhasil. Bahkan di ayat ke-6 dari Mazmur pasal pertama. Engkau mengenal jalan hidup kami Tuhan, satu persatu. Dan jika kami sebagai orang benar, maka kami akan selamat. Tapi jika pilihan kami adalah menjadi orang fasik, tentu kami tidak akan berdiri dengan kokoh dan teguh dalam hidup kami. Tapi justru akan mengantar kami kepada kebinasaan. Maka tolonglah kami Tuhan, teguhkan kami, oleh kasih dan firman-Mu supaya kami berlaku sebagai orang benar. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan saat ini pula kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk kehidupan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiyam Suparman, anak Amoresia, Bapak Sariman, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Swiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadio, Saudara Yunan Widiatmoko, demikian juga orang tua dari Ibu Endah Gunarto wilayah 2, yaitu Bapak Sudiatmo. Tuhan, kami percaya kasih kemurahan-Mu terjadi dan Engkau menolong hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dengan kekuatan, dengan kesegaran dan penghiburan yang sejati dari-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Murjangkung, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Ilyas Sariman, Ibu Marti Utomo, Ibu Waginah Paijo. Biarlah ketentraman, damai dan berkat-Mu hadir atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Demikian juga atas kami, atas segala pergumulan dan kerinduan, harapan, pergulatan kami. Tolonglah kami Tuhan. Sempurnalah kasih-Mu atas kami yang menopang dan menegakkan hidup kami. Supaya kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu Tuhan, Engkau lepaskan dan Kau gantikan kami dengan berkat yang besar yang dari-Mu itu Tuhan. Demikian juga atas kehidupan bergereja di tempat ini. Tolonglah kami Tuhan, biar senantiasa kami terus membangun kehidupan yang rukun damai dan penuh berkat dalam kemurahan dan cinta-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan Engkau menolong. Kami yakin Engkau memberkati negara dan bangsa kami Indonesia ini dengan keselamatan yang dari-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.